Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Alia Cahyayu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023, kelas D Indralaya. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang dinamika politik Indonesia dan pemilu 2019. Pemilu 2019 dianggap salah satu momen krusial dalam sejarah politik Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo berkompetisi melawan Prabowo Subianto untuk kedua kalinya. Pemilu ini dianggap unik karena melibatkan kompetisi sengit, polarisasi politik, dan isu-isu kontroversial lainnya. Mari kita bahas lebih lanjut di video berikut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih bakal calon presiden yaitu satu, faktor ekonomi, di mana kebijakan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap partai atau kandidat tertentu. Kedua, infrastruktur. Masyarakat akan mempertimbangkan komitmen dan rencana calon atau partai terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, hukum. Masyarakat akan mempertimbangkan pandangan calon atau partai terkait reformasi hukum, penegakan hukum yang adil, dan upaya untuk memerangi korupsi serta kejahatan. Yang keempat, hak asasi manusia. Isu hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, keadilan sosial, dan hak-hak minoritas sangat mempengaruhi preferensi pemilih. Masyarakat akan memilih partai atau kandidat yang dianggap memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan bagi semua warga negara. Selain itu, terdapat faktor pendukung lain seperti media kampanye dan faktor pengalaman pribadi masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Dalam pemilihan umum, masyarakat memilih pemimpinnya melalui proses pemungutan suara. Faktor yang mendukung masyarakat memilih calon presiden ialah visi dan rencana masa depan kandidat, integritas dan moralitas calon presiden, pengalaman calon presiden dalam kepemimpinan, partai politik pengusung, dan kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan berbagai pihak. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih bakal calon presiden. Partai politik berkompetisi dalam pemilihan umum untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dan memenangkan kursi di parlemen. Mereka melakukan kampanye dengan cara mengadakan pertemuan umum, debat, dan iklan politik. Selain itu, partai politik juga dapat bekerja sama dengan partai lain untuk membentuk koalisi. Koalisi partai ialah kesepakatan atau aliansi antara beberapa partai politik yang bergabung untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam upaya untuk memperoleh kekuasaan politik. Dalam koalisi ini, partai-partai yang terlibat sepakat untuk bekerja sama dan memberikan dukungan satu sama lain dalam pemilihan atau keputusan politik. Seperti contoh, mengusulkan calon wakil presiden serta membentuk kabinet pemerintahan. Dalam melakukan kampanye, para partai politik memanfaatkan eksistensi media massa dan media sosial. Media sosial telah memberikan kemampuan kepada individu untuk mengemukakan pendapat mereka secara terbuka dan mendapatkan akses ke beragam sudut pandang. Media sosial juga memungkinkan informasi dapat menyebar dengan cepat bahkan secara viral, yang memungkinkan suatu isu dapat menjadi sorotan publik dalam waktu yang singkat. Masyarakat yang sekarang, sebagaimana pengguna media sosial, lebih mudah untuk mencari informasi mengenai isu politik. Hal inilah yang membuat pandangan pemilih dapat berubah terhadap kandidat. Namun, pengaruh media sosial tidak hanya terbatas pada penyebaran informasi dan pengaruh positif. Ada juga kekhawatiran tentang peran media sosial dalam membentuk opini publik secara negatif. Ini tentunya akan merugikan bagi kandidat calon presiden serta partai yang mendukungnya. Selain media sosial, berita juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik terhadap calon presiden. Berita dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang calon presiden melalui pemberitaan yang objektif dan subjektif. Oleh karena itu, penting bagi media untuk memperhatikan etika jurnalistik dalam memberitakan isu-isu politik. Pemilu juga mempengaruhi hubungan antar masyarakat dalam terbentuknya polarisasi politik. Pemilu seringkali dapat memperkuat polarisasi politik di masyarakat. Kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berbeda dapat semakin terpecah dan meningkatkan intensitas persaingan antar kelompok. Hal ini dapat memperdalam jurang antara kelompok-kelompok dan mengurangi komunikasi dan pemahaman antar mereka. Dalam konteks pemilu, polarisasi sering terjadi ketika ada dua kandidat atau partai yang mempunyai pandangan yang sangat berbeda, sehingga masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang saling melawan. Sebagaimana contoh hal ini, terjadi di pemilu 2019 yang terdapat kubu pendukung Joko Widodo dan kubu pendukung Prabowo Subianto. Selain itu, proses pemilihan dan kampanye politik dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang politik, kepemimpinan, dan nilai-nilai demokrasi, sehingga meningkatkan kesadaran politik dan mementingkan urgensi bersama. Selain itu, pentingnya memahami ilmu politik untuk mengetahui bagaimana sebuah negara seperti Indonesia berfungsi dan berkembang. Dengan memahami dinamika politik, kita dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.